Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sonia. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas BK 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Di mana kehamilan itu ialah perilaku disengaja maupun tidak disengaja, atau itu pelecehan di mana seseorang dipaksa untuk berhubungan badan. Apa sih penyebab KDD kehamilan yang tidak diinginkan? Yang pertama itu adalah pergaulan bebas, yang dimana pergaulan bebas ini meliputi seperti penyimpangan seksual, dan juga dapat membahayakan kesehatan, keselamatan terutama, dan juga membahayakan untuk masa depan kita, terutama sekali bagi remaja perempuan. Dan juga selanjutnya itu kurangnya pengetahuan tentang seks, di mana seorang remaja itu kekurangan informasi terkait tentang kesehatan reproduksinya sendiri, baik itu dan juga yang ketiga itu dia kekurangan pengawasan orang tua. Nah, di mana ini sangat berbahaya sekali bahwa seorang remaja itu tidak ada pengawasan orang tuanya. Nah, ini dapat menyebabkan KTD jika tidak ada pengawasan orang tuanya. Jadi, pengawasan orang tua ini sangat penting untuk masa yang berkelanjutan. Jika remaja tanpa pengawasan orang tua, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya KTD, pergaulan bebas, atau seks bebas. Selanjutnya, remaja itu yang keempat, remaja kuat rasa ingin tahu, di mana dia selalu ingin tahu bagaimana itu berhubungan, bagaimana itu rasanya pacaran. Nah, itu masa remaja itu adalah masa yang mana dia keinginan tahunya itu sangat luar biasa, sangat ingin tahu apa itu hubungan, bagaimana rasanya, bagaimana perasaan itu hubungan. Nah, selanjutnya itu yang kelima, ini kurangnya kasih sayang orang tua. Nah, jika remaja kurang kasih sayang orang tua, maka akan terjadi hal-hal yang seperti dia mencari kasih sayang di luar sana, seperti contohnya seperti dia kekurangan kasih sayang orang tuanya, jadi dia mencari kasih sayangnya terhadap cowoknya. Nah, jadi karena dia udah merasa terbergantungan sama cowoknya, maka itulah terjadi dia merasa bergantungan sama cowoknya udah baik, maka dia merelakan apa yang ada daripada dirinya, atau dia berniat untuk malas kebaikan cowoknya tersebut. Yang keenam, gimana? Itu kurangnya iman. Nah, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena jika seorang remaja itu kurang imannya, maka dia akan mudah terpengaruh oleh ajakan untuk berbuat hal-hal yang buruk. Maka penting seorang remaja itu harus memiliki iman. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu pemerkosaan. Nah, di mana penyebab ketiga itu adalah seperti pemerkosaan, di mana dia dipaksa untuk berhubungan padahal dia tidak mau, maka itulah yang menyebabkan KTD. Adapun kasus yang ada di Indonesia, di mana 50 anak Indonesia menikah dini karena terjadinya KTD, kehamilan yang tidak diinginkan atau menghamil di luar nikah. Nah, ini adalah apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah kurangnya pendidikan seksualitas. Dan itu terjadi semenjak tahun 2016 sampai 2021. Apa sih dampak dari KTD, kehamilan yang tidak diinginkan? Dampak yang pertama yaitu dampak psikologis. Dan itu terjadi pada ibunya, di mana dia sering merasa cemas, di mana dia takut menghadapi realita kehamilan yang dia alami tersebut, dan juga dia takut mengecewakan orang tuanya. Dan yang kedua itu adalah perubahan tubuh setelah melakukan aborsi atau emosionalnya, di mana setelah melakukan aborsi tadi dia emosionalnya tidak stabil, atau di mana dia mudah emosi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu
trauma. Dan yang keempat itu adalah kematian pada seorang ibu, di mana KTD tadi kehamilan tidak diinginkan pada remaja yang masih muda atau masih kecil yang belum untuk tepat untuk hamil, maka akan terjadinya rentang kematian pada ibunya karena rahimnya itu belum kuat atau belum sanggup untuk melahirkan atau mengandung. Maka anak akan tiba nantinya melahirkan itu, dia akan mungkin akan terjadinya kematian pada seorang ibu. Nah, dan selanjutnya itu adalahnya rahim bolong, di mana adapun rahim bolongnya itu karena aborsi yang tidak hati-hati sehingga menimbulkan infeksi yang ada di rahim tersebut, maka itu disebut rahim bolong. Nah, yang terakhir itu ada pendarahan, di mana akibat aborsi yang tidak hati-hati tadi yang selalu infeksi terus menerus sehingga akhirnya pendarahan atau dia pendarahan pada saat melahirkan terlalu banyak sehingga merenggut nyawanya. Maka itulah berbahayanya KTD kepada remaja yang belum cukup umur untuk hamil atau mengandung atau untuk melahirkan karena dia belum cukup rahimnya itu belum cukup kuat untuk melahirkan dan pada usianya yang masih kecil. Bagaimana sih kita sebagai guru BK mengatasi atau mencegah agar tidak terjadinya KTD, kehamilan yang tidak diinginkan? Yang pertama, kita beri pendidikan seksualitas yang dimana kita menjelaskan tentang siswa atau peserta didik di mana pada remaja kita menjelaskan bahwa apa dampak jika mengalami KTD, terjadinya KTD, apa dampak jangka panjang. Maka kita jelaskan tentang dan juga kita jelaskan tentang organ-organ reproduksi agar dia tidak salah menggunakan alat reproduksinya tersebut. Maka kita beri pendidikan seks yang sangat-sangat luar biasa agar dia mengerti bahwa sangat pentinglah alat reproduksinya itu yang sangat penting untuk dijaga agar tidak terjadinya KTD. Selanjutnya, sebagai guru BK kita melakukan bimbingan individual atau kelompok. Apa sih gunanya melakukan bimbingan individual atau kelompok? Nah, gunanya itu adalah untuk supaya kita bisa mengarahkan remaja itu untuk ke jalan yang lebih baik agar dia tidak tersesat dalam terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka kita beri arahan, kita beri saran atau masukan agar dia menjadi remaja yang unggul dan tidak salah pergaulan agar tidak terjadinya KTD. Nah, dengan adanya konseling individual atau kelompok, maka kita mengajarkan pada remaja tersebut bagaimana cara menolak dengan baik ajakan tekanan dari teman sebayanya. Nah, yang ketiga itu melibatkan orang tua. Nah, jadi orang tua itu sangat penting sekali di mana orang tua itu sebagai pembimbing remaja tersebut. Dan juga orang tua itu sebagai penguasaan. Jika remaja, apalagi terutama remaja perempuan yang kurangnya pengawasan dari orang tuanya, maka akan terjadinya pergaulan bebas, terjadinya penyimpangan. Maka perlu adanya pengawasan orang tua, baik itu terutama di rumah, karena di luar sekolah itu remaja sangat sulit untuk menolak ajakan temannya. Maka kita perlu sebagai orang tua kita perlu membimbing atau memberi arahan kepada anak kita sendiri. Nah, di mana nantinya supaya dia tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan supaya tidak terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita menciptakan lingkungan yang ramah dan aman. Kenapa? Di mana kita menciptakan lingkungan yang aman, di mana remaja itu bisa berdiskusi atau terbuka sama kita tentang dia ingin menanyakan tentang kesehatan reproduksi, maka kita jelaskan tanpa adanya menghakimi remaja tersebut. Nah, jadi makanya penting adanya lingkungan ramah dan aman supaya remaja itu mampu berdiskusi dengan kita, dia menanyakan tentang alat reproduksinya, maka itu sangat penting
kita sediakan ruang yang nyaman dan aman. Karena apa? Karena supaya dia lebih terbuka dan juga dia tidak merasa dihakimi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan alat proyektor atau dimana seperti media yang kita sebarkan untuk kita jelaskan bahwa inilah fungsi organ-organ kita, organ-organ reproduksi wanita, inilah fungsinya, supaya nantinya dia tidak salah menggunakan alat reproduksinya tersebut. Nah, jadi sangat penting bahwa mengajarkan pendidikan seksualitas pada remaja itu sangat penting karena agar supaya dia tahu bahwa alat reproduksinya tidak sembarangan. Ini sangat penting dijaga dan tidak sangat penting sekali untuk dijaga dan supaya tidak terjadinya yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti KTD tadi. Maka dari penjelasan saya tadi, saya berharap sekali anak-anak semua paham apa penjelasan saya tadi mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, bahwa kita sebagai guru BK, orang tua, kakak atau kerabat sangat penting kita mengajarkan tentang pendidikan seksualitas pada remaja. Karena apa? Ini sangat penting sekali supaya remaja itu tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau penyimpangan seksualitas. Nah, nanti jika sudah terjadi penyimpangan seksualitas itu sangat sulit bagi remaja itu untuk mematuhi aturan yang kita perbuat. Maka kita sebagai guru BK, orang tua, kita kasih edukasi tentang terkait kesehatan reproduksi. Kita kasih dan juga kita harus bisa bergaul dengan dia, menanyakan bagaimana perkembangan dia. Nah, jadi apalagi sebagai orang tua itu sangat penting, di mana orang tua itu sebagai tempat dia bercerita bahwa dia tentunya seperti dia sudah mulai menstruasi, mengalami gejala-gejala menstruasi. Maka itu sangat penting orang tua menjelaskan tentang alat-alat reproduksinya dan juga penguasaan orang tua itu sangat penting agar anak kita itu tidak terjerumus ke dalam penyimpangan seksualitas. Nah, dari mungkin ini dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Pak Sonia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.